objek itu memerlukan yang namanya sebuah acuan atau kerangka dasar yang mana bisa digunakan untuk sebagai panduan untuk membangun suatu objek ataupun suatu benda. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya apa yang kita pikirkan atau apa yang kita istilahnya kita gunakan nanti untuk pembangunannya, atau misalnya kita agar bisa melihat apa sih yang kita pengen gambar atau pengen bangun. Nah, itu harus dikonsep ya. Nah, jadi konsepnya itu dimasukkan di dalam gambar teknik. Jadi semuanya itu di sketsa dulu baru digambar teknik. Nah, kenapa sih harus digambar teknik kan? Karena tentu bangunan-bangunan ini memiliki ukuran-ukuran ya. Jadi ukuran-ukuran itu kalau misalnya digambar biasanya ukurannya tentu diskalakan ya anak-anak. Baik itu skala diperbesar ataupun skala diperkecil. Itu nanti itulah yang membantu kita di dalam pembangunan ataupun proses pembuatan desain produk suatu benda. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin seperti itu saja mungkin pendahuluannya dulu. Kita lanjut dulu, nanti mungkin sambil silakan siapkan pertanyaan, boleh di kolom chat ataupun nanti nyalakan mikrofon kalian untuk bertanya. Jadi tidak apa-apa, di sini itu istilahnya kita sharing. Jadi ada timbal balik lah, feedback, saya juga menjelaskan, kalian juga bertanya misalnya tidak mengerti. Seperti itu ya anak-anak. Oke, saya lanjut. Nah, kita mungkin intermezzo lagi atau review lagi. Jadi gambar teknik itu apa sih? Gambar teknik itu gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas. Digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati. Nah, kenapa sih istilahnya harus tegas seperti ini ya? Harus standarisasi. Itu kenapa? Karena tentu seperti saya bicarakan tadi sebelumnya di materi pembelajaran sebelumnya, mungkin gambar teknik itu harus dimengerti oleh orang lain. Jadi cara kita berkomunikasi sebagai perancang, sebagai desainer itu melalui gambar ya anak-anak. Jadi tidak semuanya kita bisa utarakan lewat kata, lewat langsung gitu. Kita harus tentu memberikan acuan gambaran besar dari apa yang ingin kita gambar, apa yang kita inginkan dari suatu benda ataupun suatu produk. Seperti itu ya anak-anak. Ini cara kita berkomunikasi. Jadi gambar teknik itu cara kita berkomunikasi. Oke, saya lanjut. Nah, kalau ngomongin tentang gambar teknik, tentu kita berbicara mengenai peralatan ya, nah, peralatan gambar teknik. Jadi ada beberapa peralatan di gambar teknik yang digunakan untuk menggambar. Nah, beberapanya, contohnya, pertama, kertas. Nah, ini yang pertama kertas ya anak-anak. Jadi kertas gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar teknik. Biasanya nih, untuk kertas gambar biasanya warna putih. Karena apa? Kalau warna yang lain itu misalnya kita mau fotokopi atau kita mau berikan warna lain, itu tidak terlalu kelihatan apa yang kita berikan warna yang lainnya. Itu kalau di gambar putih tentu terlihat sekali ya anak-anak. Beda kalian misalnya kalian punya kertas gambar warna hitam, baru kalian pengen warna-warni, tidak bisa ya anak-anak. Tentu yang bisa cuma warna-warna yang benar-benar terang seperti merah, putih, ataupun hijau dan sebagainya. Tidak bisa warna-warni. Adapun kalau warna biru pun itu ngeblend, jadi malah nggak kelihatan di kertas gambar kalian. Jadi idealnya biasanya di gambar teknik menggunakan kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Nah, tidak kasar ini biar supaya apa? Supaya enak, kita efisien dalam menggambarnya. Nah, biasanya kertas gambar itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Jadi ada namanya kertas bagan nih. Nah, kertas bagan ini apa sih? Kertas gambar putih tebal yang mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 kali 10. Ini kalau misalnya kalian kertas
itu loh, buku streaming tuh lah, kotak-kotak ya anak-anak, 10 kali 10 gitu biasanya. Biasanya ini untuk menggambar peta dan sebagainya itu bisa. Jadi ada kertas itu, kalau misalnya buku kan cuma bentuknya A5 ya, atau ukuran buku tulis lah. Tapi ada beberapa kertas seperti ini. Ini kertas bagan ya. Ini ada apanya? Ada garis-garis horizontalnya. Nah, inilah yang istilahnya namanya kertas bagan tuh ya kayak gini. Kotak-kotak biasanya untuk bikin peta. Kalau kalian geologi nanti bikin peta geologi ya menggunakan ini. Kertasnya ini. Bentuknya bulungan besar seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ada juga namanya kertas putih tebal. Nah, kertas gambar yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala yang dan ukuran yang sebenarnya. Itu. Ada juga yang namanya kertas kalkir ya, kertas transparan. Ini biasanya campurannya agak kayak plastik-plastik gitu dan transparan. Itu biasanya digunakannya menggunakan pulpen gambar. Jadi kita nanti lihat nih, kita punya pulpen gambar khusus memang untuk menggambar. Karena apa khususnya? Itu biasanya tinta itu kan kadang memudar dan sebagainya. Kalau untuk pulpen gambar atau tinta gambar ini khusus, jadi tentu tidak gampang pudar walaupun lama disimpan. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Dan juga mungkin kalau di kertas kalkir biasanya itu menggunakan pena gambar untuk apa sih? Biar nanti kalau salah bisa dikerik ya anak-anak. Biasanya untuk apa istilahnya, untuk mengkoreksi misalnya gambar salah, sayang nih kita gambar lagi dari awal, biasanya itu dikerik saja itu tintanya, nanti dia hilang sendiri. Jadi pelan-pelan saja. Jadi istilahnya karena tintanya itu sebetulnya bukan menyerap ke anunya ya anak-anak, tapi di atasnya saja, mengering di atas di kertas kalkir, jadi tinggal dikerik saja. Tapi walaupun kayak gitu menimbulkan bekas. Jadi kalau biasanya menggunakan tinta tuh bagi yang untuk kegiatan proyek dan sebagainya itu sudah expert ya anak-anak. Jadi istilahnya itu memang sering digunakan untuk kegiatan langsung proyek. Oke, saya lanjut. Mungkin ada ditanyakan anak-anak, misalnya enggak tahu, silakan ditanyakan, enggak usah malu. Bisa di kolom chat dan sebagainya, kita istilahnya apa ya? Kita belajar bareng nih. Apalagi daring ini agak susah penjelasannya. Beda sama tatap muka ya anak-anak, dengan yang kayak gini sekarang. Oke, saya lanjut ya sambil. Nah, juga ada namanya busur derajat. Mungkin kalian bisa lihat saat kalian SD SMP sudah sering menggunakan. Nah, busur derajat sendiri itu digunakan juga ya anak-anak di gambar teknik. Jadi tentu gunanya untuk mencari sebuah sudut atau membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Itu biasanya dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0 sampai 108 derajat, dan ada juga yang 0 sampai 360 derajat. Kalau yang kayak gini, yang setengah kayak gini, ini tentu 180 derajat ya, 0 sampai 180 derajat. Sedangkan ada yang penggaris yang bulat full 360 derajat itu sudutnya. Itu biasanya digunakan untuk gambar teknik. Ini busur derajat untuk sudut ya, sering banget digunakan apalagi kalian geologi pertambangan, nanti untuk PTPG dan sebagainya, pengukuran geologi seperti mencari apa ya, sesar, mencari belajar itu semuanya. Nanti istilahnya kalian belajar mengenai sudut batuan, sudut arah geologi dari persebaran mineral, itu gunakan ini ya, menggunakan busur derajat nanti. Oke, saya lanjut. Mungkin nanti bagi yang baru bergabung, Muhammad Arif, nanti lihat anu aja ya, lihat rekaman ini ada kok. Jadi saya bagikan ya. Jadi nanti saya bagikan juga materinya nanti, jadi tidak ketinggalan. Oke, saya lanjut saja. Nah,
Ini istilahnya gambaran besar menggunakan busur derajat sih mungkin kalian sudah tahu. Jadi langkah-langkahnya tuh biasanya kayak gini. Tempatkan busur derajat pada titik yang sudutnya akan diukur. Tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Nah, 0 derajat ini biasanya anak-anak kalian tandai ini titik mana yang akan diukur. Jadi tandai dengan pulpen ataupun pensil, tanda titik, baru nanti di titik A nih misalnya kalian mau ngukur nih di titik C. Nah, tentu nanti titik A ini biasanya ditegak luruskan, jadi rata gitu, baru nanti kita ukur sudut mana yang diambil. Nah, biasanya kayak seperti itu ya anak-anak, mungkin kalian seringlah menggunakan udah tahu. Saya lanjut. Nah, dalam gambar teknik juga di peralatannya ada namanya, mungkin kalian pernah sering gunakan, itu pensil gambar. Nah, pensil gambar ini biasanya cuma untuk latihan gambar teknik dasar saja ya anak-anak. Jadi bukan untuk kegiatan proyek, kegiatan yang memerlukan profesionalisme, itu biasanya menggunakan pena. Jadi enggak, pena gambar khusus, jadi enggak menggunakan pensil lagi ya anak-anak. Jadi pensil gambar ini untuk latihan, dan bentuknya ada dua jenis. Ada yang bentuk pensil batang seperti ini, dan juga yang di sebelah kiri ya anak-anak. Jadi ada juga yang bentuknya pensil mekanik seperti pulpen. Ini yang sebelah kanan, yang ini. Nah, bedanya apa sih kalau untuk pensil batang, pensil mekanik ini? Bedanya di hasilnya anak-anak. Jadi hasil ketebalan yang dihasilkan oleh pensil batang itu nanti akan berubah sesuai dengan tergerusnya mata pensil itu sendiri. Nanti jadi tumpul biasanya kan, istilahnya semakin lama digunakan semakin membesar diameter garis yang dihasilkan. Beda dengan bila kita menggunakan pensil mekanik, karena sudah ada ukur-ukurannya. Jadi ada cut rate-nya, ada isinya, isi pensil yang panjang-panjang seperti itu, yang isinya batang pensil. Nanti itu kalau itu ukuran-ukurannya ada ya anak-anak. Ada dari 0,1 sampai 1 mili biasanya. Nah, biasanya yang digunakan untuk gambar teknik itu biasanya bervariasi antara 0,3, 0,5 sampai 1 mili. Itu berdasarkan istilahnya kegunaannya. Biasanya yang digunakan paling tebal itu biasanya garis tepi ya anak-anak. Karena garis tepi itu istilahnya bingkainya. Jadi bingkai itu harus lebih tebal daripada gambarnya sendiri. Jadi seperti itu analoginya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi di sini ada pensil batang nih, pensil mekanik ini seperti itu perbedaannya. Untuk disarankan tentu kita menggunakan pensil mekanik di dalam gambar teknik. Jadi misalnya kalian sudah punya pensil mekanik nih, mending menggunakan pensil mekanik daripada pensil batang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bila berbicara mengenai pensil, tentu ada tingkat kekerasan pensil. Jadi ada beberapa bagian ya, dibagi sini keras, sedang, lunak. Ini hubungannya sama apa sih anak-anak? Sama ketebalan pensil. Tebal pensil, garis tipis yang dihasilkan itu, ini semua berpengaruh ya. Tentu yang pensil yang keras seperti ini dari 4H sampai 9H, H itu hard ya. Sedangkan B itu black. Seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? Hard itu semakin ke bawah, misalnya 4H ke 9H ini, tentu garis yang dihasilkan tipis, semakin tipis. Sekeras apapun kamu menekankan pensil ke bawah atau ke bidang gambarmu, yang dihasilkan sama anak-anak, tipis saja. Beda bila menggunakan pensil yang 2B yang kalian sering gunakan untuk ujian nasional, itu hitamnya sangat tebal ya. Karena apa, memang tipikalnya itu lunak. Lunak itu yang dihasilkan itu istilahnya apa ya? Tebalnya karena tebal dan sebagainya, itu
garis yang dihasilkan tentu lebih hitam atau lebih gelap atau lebih istilahnya lebih kontras dibandingkan dengan istilahnya pensil yang HB. HB itu yang biasa kalian gunakan untuk nulis itu anak-anak. HB itu termasuk jenis yang HB. Jadi kalian lihat kode di pensil, kalian nanti bisa tuh beli pensil ada kodenya 2B, HB, itu kode kekerasan pensil ya anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi biasanya semakin tebal atau semakin lunak itu semakin hitam anak-anak. Jadi 7B itu untuk hitam banget biasanya. Yang 7B, 6B, 5B itu biasanya untuk menggambar, drawing, sketch, itu sudah masuk ke charcoal ya anak-anak. Istilahnya karena pensil itu isinya charcoal atau batang arang. Jadi biasanya digunakan untuk sketch artis gitu, untuk menggambar desain, menggambar wajah, itu semakin biasanya menggunakan yang lunak anak-anak untuk memberikan gradasi warna, bayangan dan sebagainya, itu menggunakan yang lunak. Biasanya juga semakin mahal anak-anak yang 7B, 6B, 5B. Tapi kita gunakan yang ada aja sajalah, yang 2B sama HB aja. Seperti itu ya anak-anak. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan nih. Silakan di chat saja sambil saya sambil saya absen. Nanti enggak apa-apa, nyalakan saja mic-nya ataupun chat. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Nanti sambil saja nanti kalian lihat di rekaman. Sambil saya absen ya anak-anak. Saya langsung absen saja yang datang ini. Dede, Gita, Arif, Novita, Putri, Rizky. Dan saya juga nanti mungkin di akhir kegiatan nanti saya kasih tugas. Ya enggak terlalu banyak sih, cuma istilahnya kita latihan praktek gambar saja ya. Nah, jadi sambil saja nanti saya sudah beri di Classroom, Google Classroom itu ada tugas masing-masing nanti dikerjakan. Nanti kalau sudah dikumpul, difoto saja anak-anak, dikerjakan di kertas menggunakan pensil, nanti baru difoto, taruh di Google Classroom, seperti itu. Jadi namanya kita tidak bisa ngumpul langsung ya, istilahnya tidak bisa saya ngajar langsung ke kalian dulu, dan juga belum pernah kita tatap muka, belum pernah ketemu ya, karena kemarin MPLS mungkin saya juga nggak datang kan. Jadi sambil saja kita mungkin insya Allah nanti mungkin istilahnya minggu keempat atau mungkin lihat PPKM dulu, karena PPKM mungkin ditambah sampai 9 Agustus, mungkin kita masih daring sampai saat itu. Jadi sudah ada Rizky, Dede Cynthia, Gita, Muhammad Arif, Novita, Putri Adelia, Sania, Sela, Astuti, sama Tiara ya yang bergabung dengan kita hari ini. Jadi mungkin saya lanjut saja ke materinya, karena ini banyak ya anak-anak. Nanti kalau misalnya nggak cukup ya nanti kita lanjut next saja. Oke, saya lanjut dulu. Jadi untuk belajar gambar nih, karena penggambaran dengan pensil dan pulpen ini istilahnya nyawanya gambar teknik ya anak-anak. Karena yang untuk menggoreskan, untuk memberikan tanda itu tentu pensil dan pulpen ini. Jadi istilahnya menggunakan pensil itu ada tekniknya anak-anak. Jadi penggunaan teknik menggunakan pensil itu
biasanya diputar dengan telunjuk dan ibu jari, bukan stuck kayak gitu. Kayak gitu enggak, tapi diputar mengikuti alur atau mengikuti garis yang akan kita buat. Jadi diputarnya menggunakan telunjuk dan ibu jari, biasanya seperti ini. Jadi gunanya apa sih? Gunanya itu agar menghasilkan ketebalan yang sama ya anak-anak. Jadi penggunaan pensil juga ada, sebetulnya ada tekniknya. Jadi tebal garisnya, tipisnya itu tentu kalau misalnya enggak bervariatif dari awal sampai akhir itu tidak enak dipandang mata anak-anak. Jadi karena garisnya satu tentu harus memiliki ketebalan yang sama. Jadi kita harus menggunakan beberapa teknik tertentu dalam menggunakan pensil gambar. Karena tentu kalau pensil gambar kan apa yang berbeda lah. Karena tergerus dengan batang arangnya itu tergerus, tentu penggunaannya harus diputar dengan ini. Jadi tekniknya atau cara mengakalinya, jadi menggunakan istilahnya memutar pensilnya sendiri dengan tunjuk dan ibu jari lalu dimiringkan 60 derajat. Supaya apa? Supaya hasil yang dihasilkan garisnya itu tebalnya sama. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya anak-anak. Dan juga kalau menggunakan pensil itu jangan dirawat panjang-panjang, itu gampang patah. Apalagi kalau misalnya pensil mekanik itu apa ya, tentu dia memiliki batang arang atau charcoal cartridge-nya sendiri itu rentan patah. Jadinya kita menggunakan sedikit-sedikit seperti itu. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Jadi di dalam gambar teknik peralatan itu ada namanya penggaris T. Jadi penggaris T itu terdiri dari dua bagian. Yakni bagian yang mister panjang ini dan juga ada mister pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Biasanya ini sebagai tumpuan dari penggaris segitiga di dalam penggambaran. Jadi istilahnya ini sebagai tumpuan menggambar. Ini yang digunakan ya anak-anak. Jadi nanti misalnya kita menggambar garis tegak lurus. Nah, biar tegak lurus tentu kita harus memiliki tumpuan. Nah, tumpuannya ini biasanya penggaris T ini ya anak-anak. Itu. Ini ilustrasi bila digunakan di dalam meja gambar. Ada namanya meja gambar khusus. Nah, ini penggaris T ini ditaruh di melintang gitu ya anak-anak. Jadi namanya menjadi tumpuan dan juga menjadi penggaris yang mana harus memberikan tegak lurus pada gambar. Tentu ini siku ya anak-anak, atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi seperti itu. Saya lanjut. Nah, di dalam gambar teknik tentu kita sering melihat istilahnya kalian seringlah di SD SMP itu mungkin pernah lah menggunakan jangka gambar. Nah, jangka gambar ini tentu digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, biasanya lingkaran itu digunakan dengan istilahnya digambarkan dengan menggunakan pensil, ataupun biasanya juga ada yang menggunakan pulpen. Karena itu tergantung jangkanya sih anak-anak. Jadi jangka itu digunakan untuk menggambar lingkaran dan juga dibagi menjadi 3 biasanya. 3 jenis. Kalau yang mungkin kita tidak tahu ya. Jadi istilahnya dulu juga saya sebelum masuk ke sini tentu jangka tuh ngertinya jangka tuh satu jenis saja. Ternyata jangka itu ada 3 ya anak-anak. Ada jangka besar, jangka menengah, jangka kecil. Jadi ini kenapa sih dibilang jangka besar, jangka menengah, jangka kecil? Itu diameter yang dihasilkan anak-anak. Jadi jangka besar itu biasanya untuk menggambar lingkaran diameter 10 cm sampai 20 cm. Itu sangat lebar ya anak-anak. Jadi ada juga yang namanya jangka menengah untuk menggambar 20 sampai 100 mili. Nah, 2 sampai 10 cm bila disentikan. Nah, ada juga namanya jangka kecil untuk menggambar diameter 5 sampai 30 mili. Jadi ada 3, ingat-ingat anak-anak, jangka. Misalnya nanti ada kuis dan sebagainya. Ada 3 jangka nih. Jenisnya apa saja?
Nah, ada jangka besar, jangka menengah, jangka kecil, seperti itu. Ingat ya. Jadi besar, menengah, dan kecil. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan diameter. Nah, ada juga nih anak-anak jangka khusus. Namanya jangka Orleon dan jangka Begas. Nah, ini digunakan dengan menyetel sekrup. Nah, ini istilahnya lebih besar pada jangka besar ya, nah, karena diameter yang dihasilkan itu 500 mili. Seperti itu. 500 mili berapa? Jadi berapa ya? Nah, 50 cm ya. Nah, 50 cm. Itu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di dalam gambar teknik itu ada juga yang namanya mal gambar. Jadi mal gambar ini biasanya banyak nih jenisnya. Ada untuk menggambar angka, menulis angka, elips, oval itu kecil, lingkaran-lingkaran kecil, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Nah, ini jenis-jenis pertama adalah mal huruf dan angka. Ada namanya mal huruf dan angka. Tentu gunanya membuat huruf dan angka dengan standar apa? Standar ISO, International Standard of Organization. Jadi istilahnya tulisan yang kita hasilkan itu mengikuti standar nasional ya anak-anak, internasional lah. Jadi istilahnya kalian apa yang kalian tuliskan dengan mal tentu bisa dibaca oleh orang lain. Itu adalah poinnya. Poin karena apa? Tulisan kita, tulisan saya sendiri pun jelek. Jadi istilahnya belum tentu gambar yang atau tulisan yang saya hasilkan itu bisa dibaca oleh kalian, belum tentu anak-anak. Jadi seperti itu. Untuk penggambaran, karena gambar teknik itu istilahnya mengkomunikasikan untuk global atau umum, itu tentu harus dimengerti atau bisa dibaca oleh orang lain. Jadi tentu kita harus menulis dengan mal huruf dan angka. Biasanya seperti itu anak. Tiap gambar teknik tentu harus menggunakan standarisasi dari teks yang dibuat. Biasanya yang digunakan itu untuk mal gambar itu mal huruf dan angka ini biasanya menggunakan merek yang Staedtler, Rotring. Kalau merek Butterfly dan sebagainya itu kalau misalnya nanti kalian di kuliah itu langsung dipatahkan sama dosen. Jadi istilahnya kalau untuk Butterfly, merek Butterfly itu tidak disarankan. Nanti kalau misalnya kalian nanti lanjut ke kuliah dan kalian menggambar teknik menggunakan dan dosenmu itu tahu kalian menggunakan Butterfly, itu langsung tidak diterima gambarmu. Karena apa? Butterfly, untuk Butterfly itu memang murah anak-anak. Tapi ada beberapa huruf yang nggak standar ukurannya. Jadi itu yang mempersulit nanti kalian. Jadi saya sarankan kalau misalnya untuk mal gambar atau mal huruf itu menggunakan yang istilahnya merek yang yang agak bagus lah, Staedtler, Rotring dan sebagainya. Asal menghindari yang namanya Butterfly. Nah, kalau misalnya belajar sekarang ya enggak apa-apa. Kalian istilahnya misalnya ada di kalian ke Gramet atau ke toko buku itu silahkan belilah, enggak apa-apa. Untuk belajar. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mal huruf ini juga ada teknik-tekniknya anak-anak menggambarnya karena ada beberapa huruf yang hilang. Hilang ini karena apa? Hilang ini istilahnya karena memang standarisasi dari sana, jadi kita istilahnya menindisnya dengan huruf yang lain. Jadi kita sempurnakan dengan huruf lain. Jadi mungkin nanti kita belajar lah untuk nanti misalnya langsung lah ke praktek langsung itu kelihatan kok huruf yang mana yang nanti kita harus lengkapi dengan huruf lain. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Ada juga yang namanya malengkung. Setelah tadi mal huruf dan angka, kita ada namanya malengkung. Nah, malengkung tentu biasanya fungsinya untuk garis-garis lengkung istimewa ya anak-anak. Biasanya ini yang nggak bisa dituliskan dengan atau dilukiskan dengan jangka dan alat lain. Ini biasanya lengkung untuk lengkung diagram dan grafik. Jadi misalnya nanti kalian tetap
untuk misalnya menggambar diagram grafik MTK, diagram grafik untuk mapel-mapel yang menggunakan grafik yang khusus atau istimewa itu biasanya menggunakan malangkung ya anak-anak. Jadi malangkung ini memberikan kelengkungan yang istilahnya yang nggak bisa dibuat oleh jangka dan alat-alat lainnya seperti busur dan sebagainya, itu gunanya malangkung. Biasanya untuk grafik biasanya. Tapi kalau misalnya di Excel atau menggunakan software Excel itu tentu langsung jadi istilahnya apa ya, otomatis. Tapi kalau untuk manual itu menggunakan melengkung anak-anak, tentu seperti itu. Karena kalau misalnya kita gambar dengan tangan, freehand sketch, itu freehand drawing, itu tentu nggak rapi. Perlu ketelitian atau pengalaman yang istilahnya mumpuni lah kalau menggambar garis lengkung dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi saya lanjut. Nah, juga ada namanya malingkaran. Jadi tentu malingkaran untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, biasanya diameternya itu 1 mili sampai 36 mili. Seperti itu. Ini memudahkan kita dalam menggambar lingkaran. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya mal bentuk, mal huruf ini cetakannya lah anak-anak, ya. Nah, juga ada namanya mal bentuk. Ini untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu. Nah, ini biasanya untuk listrik, ya anak-anak. Untuk listrik, untuk juga bisa untuk geologi, biasanya seperti itu. Ini bentuk-bentuknya ini seperti segitiga, kotak-kotak. Ini biasanya ini untuk menentukan atau membuat hiasan ini anak-anak, ataupun rangkaian listrik di teknik elektro seperti itu. Nah, juga ada namanya mal elips, tentu membuat mal elips tentu untuk menggambar oval atau elips. Jadi ada diameternya juga, biasanya itu dilengkapi dengan 4 sumbu, bentuknya seperti bulat telur. Ini mal elips. Nah, tadi yang saya bicarakan tadi ada pena, gambar atau menggunakan tinta. Tadi kita kan pensil untuk latihan. Nah, untuk proyek dan sebagainya, untuk praktek itu biasanya menggunakan Rapido anak-anak. Tapi tentu di sini terbatas dan juga Rapido itu lumayan mahal, dan juga kalau sering nggak digunakan itu tintanya kering, sayang. Jadi kita untuk latihan saja ya menggunakan pensil saja anak-anak. Nah, intermezzo saja. Jadi diameternya tiap pena ini berbeda ya anak-anak. Ada yang 0,1 sampai 2 mili. 0,1 itu atau 0,2, 0,3, 0,5 itu yang dihasilkan tuh garisnya ya anak-anak. Tebal atau diameter dari garis yang dihasilkan oleh pulpen pena ini sendiri atau Rapido ini sendiri. Jadi seperti itu, ada 0,1 sampai 2 mili. Biasanya dijual di satu set. Di satu set dan memang sudah ada tintanya, tinta warna hitam ataupun tinta warna biru. Jadi kita isi sendiri. Jadi seperti itu. Bisa juga ada warnanya masing-masing juga, warna merah, warna biru, warna hitam. Tapi kita beli tinta lagi, anak-anak, beli tinta terpisah. Biasanya yang satu set itu warnanya kalau enggak warna biru, warna hitam gitu. Ini contohnya saja, penanya itu bisa dibuka, diisi. Jadi istilahnya pena tinta isi ulang lah. Jadi kita bisa beli isi ulangnya di toko-toko terdekat ataupun di online shopping, itu bisa. Itu anak-anak. Oke, saya lanjut. Nah, juga ada yang namanya papan dan meja gambar. Ini namanya mesin gambar ya anak-anak. Jadi istilahnya di dalam gambar teknik itu ada namanya meja gambar. Nah, meja gambar ini enak nih, ada namanya
mesin gambar. Nah, mesin gambar ini biasanya eh, terdiri dari ini, terdiri dari banyak penggaris, penggaris segitiga, penggaris persegi panjang. Ini untuk penggaris panjang seperti ini. Ini biasanya juga ada ini. Ini ada penggaris T. Ini istilahnya sudah satu package ya, satu paket semua ada di sini. Nanti kita tinggal ganti penggaris segitiga ataupun penggaris segi panjang itu bisa anak-anak, tinggal di style aja. Nah, kenapa miring seperti ini anak-anak? Jadi meja gambar itu kenapa miring? Kok kenapa enggak ditaruh seperti meja gambar biasa tuh, meja kita tulis biasa? Itu biasanya ini untuk memudah kita karena proses penggambaran itu memakan waktu yang lama. Jadi istilahnya ergonomis kita atau eh, cara duduk kita tuh harus kita atur. Jadi yang mana yang mengenakkan untuk postur tubuh itu ya tentu miring kayak gini anak-anak, lebih enak seperti itu. Kalau kita menggunakan posisi atau posisi meja biasa itu capek di punggung kita. Kalau meja gambar, mesin gambar ini memang capek juga, tapi tentu lebih daya istilahnya lama kita mengerjakan itu tidak memberikan efek yang banyak karena kita tidak banyak menunduk. Jadi seperti itu gunanya penggunaan meja gambar dengan setelan miring seperti itu. Ini gunanya seperti itu ya anak-anak, untuk mempermudah atau mengenakkan dari desainer sendiri. Jadi ergonomis itu istilahnya cara kerja kita yang bagus, posisi kita yang bagus. Jadi ada juga istilahnya apa ya? Karena kita gambar banyak-banyak bungkuk itu jadi sakit punggung, itu masalahnya. Maka dulu kalau misalnya penggambar teknik itu sekarang kan banyak yang menggunakan software AutoCAD, SketchUp dan sebagainya, banyak itu tentu menggunakan gambar manual ya anak, jadi gambarnya di manual semua, terus dari awal menggunakan tangan, itu tentu memberikan effort atau memberikan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Tentu kita harus memberikan kenyamanan di saat mengerjakan seperti itu. Jadi kertas gambarnya yang bisa digunakan itu kertas A0 sampai A1. A0 itu ukurannya sangat besar. Biasanya sekitar berapa ya? Sekitar 1 meter persegi. Jadi panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter ataupun lebih. Jadi seperti itu. Jadi ukuran kertas kaleng itu istilahnya mengikuti ukuran A0 sendiri. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, mungkin sudah selesai materi untuk hari ini. Mungkin saya langsung ke deskripsi tugas ya anak-anak. Sambil saja. Jadi saya sudah menaruh tugas di grup kalian. Itu tugasnya adalah ini saya sambil ya. Saya sambil buka lagi. Ya. Windows. Nggak keluar. Bentar ya. Tugas gambar teknik. Oke. Pertanyaan anak.
Nanti kalian cek saja di gambar teknik, tugas gambar teknik yang terbaru itu mana ya? Sebentar ya anak-anak. Lupa ya naruhnya. Nah, ya, peralatan dan gambar teknik. Oh. Hmm. Nah, nah ini tugasnya tugasnya istilahnya kalian gambar nih anak-anak, kalian gambar contoh peralatan gambar teknik yang tadi saya deskripsikan sebelumnya. Kalian gambar dengan pensil, lalu kasih deskripsi alatnya untuk apa, nama alatnya apa, digambar di kertas ya anak-anak, lalu upload fotonya di Google Classroom. Jadi sudah ada penjelasan mengenai tugas ini juga di Google Classroom. Jadi kalian langsung ini karena masih ada waktu kita 11 sampai jam 12 ini, silakan langsung dikerjakan. Siapa tahu kalau misalnya bisa diselesaikan hari ini ya selesai tugas, bisa kalian tinggal nanti lanjut lagi materi yang lain di minggu nanti, minggu depan. Jadi istilahnya kalian setelah ini, setelah selesai Google Meet di sini, kalian langsung kerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya Nana. Jadi tugasnya saya ulangi lagi, gambarlah contoh peralatan gambar teknik yang Anda ketahui satu atau lebih ya Nana, boleh silahkan. Dan langsung deskripsikan alat tersebut, kegunaannya apa, namanya apa. Lalu gambar di kertas menggunakan pensil, baik itu kertas HPS, tidak apa-apa, buku pun tidak apa-apa, buku gambar, tidak apa-apa. Lalu upload fotonya, kalian foto lalu taruh di Google Classroom. Seperti itu. Mungkin seperti itu tugas pertama, tugas praktek kita. Ada yang ditanyakan kan anak-anak dari tugas? Mungkin materi dan tugas ini kalian tidak ngerti, nanti sambil tanya aja. Apa sudah mengerti semuanya? Ngerti, Pak. Oke ya. Pak, kertasnya pakai kertas apa, Pak? Kertas HPS enggak apa-apa, Nak. Kertas buku juga enggak apa-apa. Pokoknya gunakan kertas yang ada di rumah saja, enggak apa-apa. Bisa buku tulis, enggak apa-apa, silakan. Yang penting gambar kalian tuh jelas, deskripsinya jelas, itu enggak masalah ya. Silakan bisa gambar pakai pensil ataupun pulpen, enggak apa-apa. Gitu ya. Ada tanyakan lagi? Oke. Gimana? Sudah paham ya? Jadi langsung Paham, saja Pak. ke Google Classroom, nanti saya istilahnya ada di sudah saya di Google Classroom gambar teknik itu sudah ada deskripsi tugas di postingan paling baru. Jadi kalian tinggal kerjakan aja, kalian posting nanti nanti saya nilai langsung. Jadi tidak apa-apa misalnya tidak selesai hari ini ya, nanti minggu depan dikerjakan lagi sampai pokoknya batasnya minggu depan ya anak-anak. Jadi silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Mungkin materi sampai sini saja. Jadi sisanya tugas praktek kita langsung. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Kita di sini sambil saja ada namanya
rumah belajar yang mana di situ ada sumber-sumber belajar yang banyak kita bisa gali. Itu ada fisika, kimia dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya ada, biar refresh saja ya anak-anak setelah tadi mapel gambar teknik, jadi kita refresh saja. Ada yang namanya edugame. Edugame ini bermain edukasi yang ada di website belajar.kemdikbud.go.id. Nah, sini kita bisa tahu nih beberapa istilahnya beberapa mainan edukasi. Jadi di sini misalnya seperti ini ya anak, contohnya saja edugame mengenai virus. Jadi virus corona kita menjadikan istilahnya permainan mengenai virus. Jadi kita mengenai virus. Nah, kita start saja. Nah, kita tunggu bentar ya, nggak loading. Dia agak loading ya. Nah, ini edugame ini ada di belajar.kemdikbud.go.id. Bisa di start, kita bisa ketahui how to play, start, setting, info dan sebagainya. Kita start saja ya anak-anak. Misalnya sini Amboy start. Nah, di sini ada, kita pilih permainannya, ya ini mengambil obat, memilih ya. Sini cari obatnya. Nah, lalu kita klik dokternya untuk konsultasi. Nah, misalnya gini. Oke, baca bersama, hanya memiliki satu layout. Memiliki satu asam nukleat. Cek. Oh, ini agak sensitif ya anak-anak, jadi perlu diperhatikan dengan baik. Misalnya oke, terus nah, seperti itu salah satu contohnya. Dan juga ada fitur yang namanya fitur AR. Jadi di rumah belajar ada yang namanya fitur AR ya anak-anak. Ini penjelasannya saja videonya karena lumayan berat. Jadi di dalam fitur AR ini sendiri, istilahnya kita belajar mengenai fitur AR baru, augmented reality. Nah, seperti itu ya anak, kita belajar tentang virus. Itu bisa di-download ya anak-anak di sumber belajar. Jadi istilahnya kita ya belajarlah mengenai banyak-banyak sumber belajar dari tempat lain. Belajar.kemdikbud.go.id. Di sini juga banyak fitur-fitur lainnya
Nah, ini fitur augmented reality dari rumah belajar. Jadi kita bisa login dan sebagainya. Nanti biasanya untuk fitur augmented reality itu lebih bagus bila ada di HP. Tapi kita bisa juga memberikan berkontribusi dengan lewat PC ya. Kalau menggunakan HP cuma bisa mendownload dan sebagainya. Itu bisa diinstal sendiri ya anak-anak. Jadi istilahnya kita tidak sumber belajar itu juga bisa dari tempat lain, seperti belajar Kemdikbud 222 itu contohnya. Mungkin sampai sini saja hari ini. Silakan kembali aktivitas masing-masing. Saya harap kalian tetap menjaga prokes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.